saya Lobby Kung, asal saya dari Cirebon. Sama ya juga. Sama berarti orang Cirebon ya? Iya. Wis. Ini Mas Uta kira-kira lagi senggang ya? Senggang hari ini. Hari ini senggang libur ya? Kalau hari Sabtu gitu ya? Sabtu minggu lagi. Minggu libur kerja gitu ya? Di sini udah berapa lama di Jepang? Berapa tahun? Mau 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oh, lama banget ya, udah 2 tahun. Ngambil job apa di Jepang? Saya ngambil ini job pengelasan. Pengelasan. Yosetsu. Oh, Yosetsu. Itu Yosetsu itu kerjanya ngapain ya? Yang pertama ngelas, habis itu Gerinda, finishing gitu. terus dicek barang itu standar perusahaan juga. Oh. Terus kerjanya dari jam berapa mulai sampai selesai jam berapa? Masuk 8:30. 8:30. Pulang 5:30. Pulang 5:30. Jadi lebih dari jam itu hitungan jam dulu. Oh, gitu ya. Itu di perusahaan Mas ada ini nggak kayak juniornya Mas gitu? Ada. Berapa orang Indonesia Mas? Orang Indonesia sekitar 14 orang. 14 orang? Sekarang bulan depan datang lagi 2 orang. Jadi 16. Ya? 16 orang? Hampir setengah dari pabrik orang Indonesia. Oh iya, orang Jepang ada berapa? Orang Jepang 25. 25 orang, berarti termasuk perusahaan yang agak besar gitu, lumayan. Keren banget ya. Penempatan daerah mana Mas? Daerah Chiba. Oh, Chiba. Cuman Nodashi. Oh, Nodashi. Perusahaan mau ke Saitama. Oh, Saitama. Yosetsu pengelasan. Itu dari awal masuk kerja di Jepang gitu ya, Yosetsu itu kan nggak ngerti gitu ya, diajarin sama orang Jepang kah atau sama senpai kah yang ngajarin, apa bisa sendiri gitu, udah ngerti sendiri? Dari Indonesia juga udah tahu basic kelas. Cuman kan di sini kan cara kerjanya beda. Oh, caranya beda. Jadi yang ngajarin orang Jepang sama orang Indonesia. Waktu pertama datang sih orang Jepang. Cuman karena kita bahasanya kurang, biar mendampingi dari senpai. Oh gitu. Iya, sama aja saya juga dulu nggak bisa sih, begitu datang ke Jepang nggak bisa sih bahasa Jepang, nggak ngerti kan. Ketika di kayak sekolah bahasa kan belajar kan mas-masan gitu kan. Beda. Ketika datang ke Jepang kok bahasanya beda gitu kan, jadi aneh gitu, sama bingung juga sih. Terus ada tingkat kesulitan nggak sih Mas dalam maksudnya kerjaan gitu kan, ngelas kan harus fokus tuh gitu kan. Kalau misalkan salah sedikit kan harus ganti lagi barang, bener nggak? Bener. Oh, itu cuman kalau di kita nggak terlalu sulit banget sih. Jadi di pengelasan itu barang rusak bisa bener lagi ya? Bisa bener lagi kalau di Jepang? Bisa. Enggak, dimanapun. Karena apa? Kita tuh kan barang besi. Cuma kalau kelasnya jelek, pecah gimana kan bisa ditambal. Oh, ditambal. Finishing namanya, finishing. Oh, di finishing gitu. Kayak ketok magic. Oh, gitu ya. Ya sampai gimana ya, santai-santai aja Mas, ngobrol gitu ya. Ngerokok nggak apa-apa gitu aja dah. Sambil nanya-nanya. Oh, udah Yosetsu gitu ya, keren banget dah. Mantep. Di Jepang kerja Yosetsu gitu ya. Cuman pengalaman saya selama mau 2 tahun di sini itu kerja sama orang Jepang yang capek kita sendiri. Gitu ya. Kenapa itu bisa capeknya? Kirain saya itu kan orang Jepang katanya gila kerja. Pas turun ke lapangan yang kerja kita, malah kita jadi robot. Oh gitu. Kok bisa orang gitu? Jepangnya pada malas-malas. Malas kita yang lebih giat kerjanya gitu ya. Malah cepet. Terus cara berpikirnya juga jauhan kita. Kedepannya gimana. Kalau orang Jepang itu ya udah itu dulu. Kalau kita kan pikir abis ini. Kalau Jepang itu dulu harus. Sedangkan si kacau itu nurutin kita harus kerja cepet. Barang harus dikirim sekarang. Cuman leader kita kan harus nurut leader kan. Cuman berpikiran leader itu beda.
sama racun. Oh gitu ya. Jadi tetap yang kena orang Indonesia juga. Indonesia Gak bakal juga. nyalain orang Jepang. Iya sih ya gitu ya kalau kerja di pabrik gitu ya. Walaupun kita kerja bener, tetap salah. Tetap salah. Jadi itu pernah punya cara simple, cepat, cuman gak terima Orang Jepang. Jadi Nggak terima. cara misalkan orang Jepang cara ngajarnya gini gitu ya. Harus ngikutin orang Jepang. Nah, tapi kalau misalnya gini Mas, aku mau nanya. Kan aku juga di Genba gitu kan. Udah diajarin sama orang Jepang si A misalkan ya. Nah, si B ngajarin gini. Kan beda lagi cara ngajarin itu sama nggak kayak di Yosesu gitu? sama juga gitu ya. kadang juga kena omelan karena Omelan. nggak ikutin leader caranya. Oh, padahal udah diajarin si A gitu ya. Sama leader si misalnya kayak gini jadi Jadi di sini itu leadernya itu dulunya bukan di Yosetsu, bending press, bending press. Cuman karena dia basicnya Yosetsu ada mungkin ya, diajuin jadi leader tuh. Cuman di Yosetsu ada orang lama, cuman nggak jadi leader. Oh, Cuma cepet dia kerjanya, kecil itu cepet. cepat gitu ya. Ya itu beda cara berdua itu. Itu kan awal masuk kerja Yosesu itu kan kita kan gak mungkin tuh ada langsung bisa cepet kerja gitu kan, ada step by stepnya gitu ya. Itu bisa pasti dari awal pasti ada kenamaran lah sama Jepang itu. Pasti. Mental Mental. Mas Uta, cara mengantisipasi mental agar kuat kerja di Jepang itu bagaimana? Ingat keluarga sih nomor satu. Ingat keluarga nomor satu. Terus satu, ingat pas susah di rumah. Pas Itu kuncinya. Kuncinya Kalau itu. mau kerja jauh. mau kerja jauh gitu ya. Jangan lupa juga nelpon tiap hari keluarga. Itu kuncinya berarti ya. Tuh guys, itu kuncinya guys, cenah. Makanya harus ingat keluarga, ingat tujuan. Pokoknya kalau semuanya diomongin orang Jepang, udah biarin, masuk kuping kanan, Keluar kuping kiri, kiri. pulang kerja, udah tidur, makan Tidur. yang enak. Iya betul. Hari libur jalan-jalan. Iya sih, iya betul. Itu juga sih ya. Kan orang Jepang kan begini, kalau marah cuma pas itu aja, ntar besok lagi enggak. Orang Jepang tuh kalau pas lagi kerja marah, tapi ketika istirahat Istirahat, kita biasa lagi. Biasa lagi. Pas Besok kerja juga. marah lagi. gitu. Gitu kalau Karena Jepang. tekanan kerja di Jepang kan begitu. Ini profesional lah intinya ya, profesional orang Jepang. Jadi jangan ngarepin dia baik, jangan. Udah kayak samain aja. Samain aja gitu ya. Gak boleh. Jadi nanti takutnya pas dimarahin sama ini, lapor ke sini, tetap kita yang salah. Iya sih. Ngadu gitu ya. Gitu ya. Pokoknya jangan lupa telepon keluarga. Keluarga ya. Kalau di sini kalau ada apa-apa, ngomongnya enak-enak aja, jangan sampai keluarga tahu. Kita nggak enak ini nggak sampai keluarga tahu gitu ya. Oh. Gitu. Pokoknya semangat aja yang mau pergi ke Jepang. Kami yang ngambil job Yosesu gitu ya. Pokoknya apa, pokoknya semangat, intinya niat berkeluarga. Lihat buat keluarga katanya. Yosesu itu kata saya mah sulit loh. Cara ngelasnya ditutup kan gitu kan. Gitu kan. Lihat di YouTube segala macam itu sulit loh. Sulit. Belajarnya itu butuh waktu. Dia mah punya pengalaman di Indonesia ngelas gitu. Jadi tahu basic, cuman pas di sini itu apa? Cara mesin las juga beda di sini ya, sama di Indonesia. Oh gitu. Kalau di Indonesia kan banyak kan manual, kalau di sini robot juga ada. Di Indonesia juga ada robot sih, cuman pabrik besar. Oh gitu ya. Pabrik besar gitu ya. Gini. Lagi iklan ini guys. Sponsor. Sponsor. Ya di timingin dulu aja mas nih. Range santai-santai. Iya, Ngobrol, mau ngopi, mau apa. Saya kan di Indonesia tuh belum pernah megang mesin las argon. Argon. Dulu itu di Indonesia itu mesin CO sama stick. Itu nama-nama mesinnya gitu. Di sini namanya argon. Jadi Argon. baru pertama kan di sini di Indonesia kan tipis-tipis. Jangan di Indonesia tebel-tebel. Di sini tipis-tipis ya. Jadi harus bisa nguasai juga sih. Susah kalau tipis. Jadi
ada apa kecepatan ngelas. Kalau tipis harus cepet, kalau tebel kan harus lama. Karena apa? Biar nempel banget, padat, biar padat, jadi angin nggak masuk. Itu tuh ngelas ya, maksudnya ngelas itu produksinya tuh apa, maksudnya kayak ngelas apa gitu, kayak mesin-mesin apa gitu. Kalau kita itu apa, vendor katok keren Albrat Oh, berat keren itu. sama GR JR. Tab GR itu. Oh, Kayak sama ini box yang di lampu merah. oh bukan lampu merah itu. PLM. Oh, itu produksi dalam satu hari itu berapa puluh atau berapa ratus nyampe nggak? Kalau Produksinya. produksi itu nggak ditarikin juga sih, jadi tergantung. Kalau di kita lihat tanggal, bulan. Kalau tanggal muda harus kerjain, harus cepet. Jadi Di target gitu, harus beres. harus minggu sekarang harus keluar semua barang yang tanggal muda. Nah, kalau misalkan kita nggak sesuai target, berarti kita hitungannya lembur. Maksudnya, misalkan jam 5 terakhir apa, sampai jam 5 kan kerjaan. Nah, itu kalau misalnya kita nggak selesai kerja, termasuknya lembur. Besok enggak ada, jadi Oh. tergantung ini barangnya. Kalau barang harus dicepetin ya kita ikut libur. Oh, Kalau biasa ya berarti belum. nggak lembur. Tapi itu ada lembur nggak, Mas? Ada sih. Ada lembur. Kan kalau bulan itu hampir 45 jam Oh, ada. Kalau Sabtu Minggu masuk kan waktu minggu masuk berarti. pasti ya. Oh, pulang mah tetap jam 5 tapi nggak ditambah jam, tetap nanti Sabtu Minggunya masuk gitu. Paling lembur sehari-hari itu paling 1 jam. Oh, Pulang jam 7. jam 7 gitu ya. Untuk jam 7. Kalau lebih dari jam 7 tuh jarang sih. Nggak boleh juga sih sama satunya. Yosesu kan ibarat mah kita tuh fokus gitu mata. Nah itu untuk mata itu nggak apa-apa ngelas tiap Jadi hari di gitu. perusahaan saya itu tiap An- 3 bulan sekali cek kesehatan. Cek kesehatan 3 bulan sekali. Paru-paru, Heeh, mata juga. mata, Terus pernapasan, pernapasan. Ya. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. aman alhamdulillah itu. Biayanya ditanggung perusahaan. Dengan perusahaan semua. Oh, syukurlah. Minggu depan kan saya mau ini cek kesehatan juga. Cek Hari Kamis. kesehatan. Oh, Tiap 3 bulan sekali. itu ketika ngelas itu kan nggak mungkin kita nyuruh terus ke lasan, itu ada jeda kayak waktunya kan, kayak Ada. set 10 menit gitu chat masuk lagi gitu kan, itu berapa Kalau menurut saya, kalau kelas yang bagus itu gimana? cara skill saya itu ngelas napasnya ditahan. Napasnya ditahan. Pas api jalan Heeh. ditahan, kuatnya berapa udah berhenti, terlanjut. Jadi butuh keseimbangan juga sih. Kalau saya ya, kalau bernapas itu nggak seimbang. Itu kan bahaya ya, abunya tuh ke paru-paru gitu masuk ya, Iya. ngelas itu. Gitu caranya. Ada nggak sih tingkat kesulitan dalam ngelas, kayak misalkan ngelas kayak ngelas apa gitu yang paling Ada sulit yang gitu? paling sulit itu Paling sulit ngelas di dalam. ngelas dalam. Harus rapi. Cuman masuk ke dalam, terus sedangkan ruangannya kecil lah. Kecil. Jadi nggak terlalu kelihatan kan. Dia main insting aja itu, Heeh. tangannya. Gitu. Kalau di Indonesia kan saya dulu gampang lah. Jadi lihat di lapangan, ya udah kelas panjang. Kalau di sini kan barang pasang gambar segala macem. Heeh. Kadang ada yang lupa pasang nato. Oh. Justru di situ sih. Cuman di sini saya nggak suka di sini itu, kirain saya quality di Jepang itu lebih Lebih bagus lah gitu daripada ya. Indonesia. Heeh. Malah lebih bagus Indonesia daripada Jepang. Di Bisanya perusahaan saya ya, kenapa bisanya tahu kayak gitu? tahu begitu. Karena saya kan barang dua lembar, Heeh. masa bisa kelolosan? Nah, kan berarti kan yang ngecek itu nggak ngecek barang itu. Kecuali barang 10 dicek 1 kan nggak apa-apa, wajar. Itu barang 2 kelihatan mata kan, semua orang pasti lihat lah ada yang kurang nggak. Kalau dicek kan zoom in itu di checklistin yang gue pasang apa, yang udah pasang belum, kelolosan gua barang. Dua barang kelolosan. Itu Padahal berarti nggak yang salah siapa nantinya? Yang salah tetap kita yang salahin. Lah, Orang Kensa itu yang ngecek nggak mau disalahin. kok gitu ya? Makanya gitu di Jepang. Aneh ya. Kalau di Indonesia kan
saya dulu jadi ngerjain barang satu nih, ntar orang ngecek QC ngecek oke enggak, standar enggak. Kalau si QC udah checklistin standar, baru bilang itu polisi enggak. Oh, Jadi tergantung kita. tergantung. Gitu. Begitu. Nah itu teman-teman mas kan ya nggak mungkin kerjaannya pada ngelas semua. Itu ada bagian-bagian nggak sih dalam ngelas itu yang Ada yang- ada yang bagian packing kah, ada bagian ngelas aja fokus ngelas terus ada kayak gitu nggak sih di Ada. pabrik proses itu? Di orang Indonesia di UCSU 2 orang, Heeh. di Spoto Value Spoto 1 orang, 2 orang. Foto itu apa? Jadi ngepres NATO, nempel NATO. Ngepres atau Pakai api. pakai alat pakai api gitu. Itu ada orangnya gitu. Ada 2 orang Indonesia. Terus yang di Benda itu press ada 4 orang. Terus yang nyiapin barang mentah Heeh. 1 orang. Oh. Yang kumitate perakitan 2 orang. Oh. Sama packing. Tapi itu kan di rolling nggak sih? Kayak misalkan yang baru kita nih masih di susah gitu. Kerjanya paling bikin dulu terus ke step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 gitu nggak sih? Kalau di situ Kalau di Jepang? itu agak bara-bara sih ya. Bara-bara. Jadi itu datang interview job pengelasan sama press. Pas kadang tempatnya di perakitan. Jadi di situ itu harus mampu menguasai semua. Harus mampu nguasain semua esensi di situ pabrik itu. Pabrik semua. Tapi kalau Angta kayak awalnya itu kerjaan di bagian packing dulu apa langsung ngelas? langsung dilas kalau saya. Wih, Cuman wih. sering bantuin packing. Oh. Kalau barang banyak lembur tuh, Hmm. ikut lembur ke packing. Bina-bina juga sih kadang. Oh, gitu. Kalau IOC Subaya sedikit yang bisa kerjain 3 orang, paling saya kan masih paling baru gitu. Hmm. Ada sampai lagi, paling saya dioper kemana pernah ya. Sama berapa? Sebulan. Sebulan. Cuma lumayan itu dapat lemburan banyak. Lemburan. Cuman kalau di UCSU saya jarang lembur. Hmm. Paling ikut lembur ke tempat lain. Rencana kan ini udah 2 tahun di Jepang, kontrak 3 tahun kan ya. Itu mau ada lanjut kayak nambah kontrak 2 tahun lagi apa langsung TG pindah Kaisa gitu? Apa pindah kayak job lain gitu? Rencana kedepannya gitu. Rencana ke depan Tahun sih. 2027 misalkan ini mah. Pasti semua orang ada rencana gitu loh. Apa rencana maksudnya kedepannya gitu. Paling saya pengen pindah job atau pindah di mana? pindah job sih enggak, cuman nyari perusahaan UCSU lagi. Ya, Pindah. pindah lagi daerah kantor lagi gitu. Pindah ke kantor. Soalnya gaji sini kan lumayan. Kalau nggak kantor Osaka, Osaka gitu ya. Kansai, Kansai. Banyak yang DM nih. Aduh, ini mah nggak enak ya masalah. Ya tau lah itu gaji untuk Yosesu berapa ya, Bang? Mas. standar lah. Standar Jepang. Ada pasti banyak yang kepo. Pasti orang-orang di rumah nanyain gaji dulu. Pasti. Ketimbang kerjanya dulu kayak gimana. Gimana nggak? Bener nggak? Bener. Iya kan? Banyak yang nanya gitu. Gaji Yosesu berapa sih? Kira-kira aja ini Ya, mah. 10 ke atas lah. 40 ke atas gitu. Itu belum sama lembur. Belum. Pokoknya berapa pokoknya? Pokoknya saya itu 15. 15 itu udah bersih. Apa udah Bersih. potong segala Udah macam? potong. Berarti pokoknya itu sekitar 20 gitu ya, 20 lebih gitu. 25 lah. 25 belum potongan segala macam. Itu masih kayak magang. Iya. Yosesu gede loh. Serius. Yosesu gede. Sama aja. Enggak, kalau itu kan masih Jisusnya nih. Hmm. Ketika nanti pas Tokuta itu gede, nyampe 25, kan pokoknya paling 30. Iya. Bersih-bersih 25 nyampe. Itu kan masih Jisusnya masih magang ya. Lumayan segitu mah gitu. Cuman alhamdulillah di situ itu dikasih jatah beras 1 bulan itu. Tuh lumayan tuh beras. Cuman nggak dikasih berasnya, kasih uang. Uang, ya Kita udah. kan bisa menghemat kan. Beli nyari harga beras murah. Iya, dibeli beras yang enggak. Iya. Bener enggak? Bener. Hebat berarti kasihnya enak ya. Dikasih jatah 1 mal setiap bulan. Pas gajian. Terus kalau musim panas itu dikasih jido Jido, sama musim panas. maksudnya Jido itu gimana? Jido Masih- hang. Jido Minuman apa itu? satu. Bukan. Jadi kita ada Minuman. dikasih barcode. Heeh. Isinya itu 3.500. Kalau di Indonesia 350 kan. Kayak poin Topaipa gitu. Dari perusahaan. Oh, diisi ke HP kita 3.500 yen. Terus nanti selama 1 bulan dibeliin Jido gitu. Jido terus 3.500 itu harus habis 1 bulan. dalam 1 bulan Ya. selama musim panas. Ih, enak banget ya biasanya ya. Ya udah setiap hari beli kopi, beli apa, Tiap gratis, beli ke Sebung beli
Bukan Nggak bisa di- disambung juga. Oh, nggak bisa, Jadi ada di mesin judo aja. Oh, dalam mesin judo. perusahaan. Oh, dalam perusahaan doang. Hmm. Wah. Kalau di luar nggak bisa. Hmm. Kata satu takut salah gunai. Ah, iya Kalau iya. dia sakit. Iya betul sekali. Ada aja ya. Ya perusahaan kita bonus juga ada. Bonus juga ada. Tiap tahun 2 kali. Wih, Musim panas, musim berapa tuh kira-kira kayak kepo nih? Ya, gimana? Mau beli berapa? Kepo nih beneran. Dari siapa tahu kan beda Yosetsu gitu kan kerjanya ngelas ngelus apa boko boko. Enggak mau bercanda-bercanda. Seru ya Yosetsu. Cuma kalau di sini katanya hidup di Jepang itu harus bisa menetralisir kelakuan, mental juga. Jadi ketemunya kan sifatnya beda-beda. Ada yang introvert, extrovert kan nggak mau bicara. Jadi yang bicara penting itu cukup pentingnya ya. Kadang begitu ada. Makanya banyak Kensu sekarang itu ya begitu.